Oke, halo teman-teman, selamat malam semuanya. Kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama saya Ivan Pianis, sang engineer Cubase yang akan selalu memberikan kalian tips trik rahasia engineer profesional dalam hal recording, mixing sampai mastering. Jadi kalian setelah menonton video-video di channel Ivan Pianis ini dijamin kalian menjadi engineer yang profesional juga. Amin. Asik. Oke, teman-teman, di malam hari ini aku akan membuat konten review mixing mastering dari para subscriber teman-teman. Salah satunya yang akan aku review pada malam hari ini gitu. Jadi ini episode ketiga. Jadi maaf ya buat teman-teman yang banyak sekali sudah request untuk review audionya, hasil mixingnya, hasil masteringnya, tapi belum sempat aku buatkan reviewnya dan belum sempat aku kontenkan teman-teman, karena masih padat yang lainnya juga. Ada kemarin beberapa project yang harus segera diselesaikan gitu, dan ini aku menyempatkan untuk oke lah kita cicil satu persatu data yang sudah masuk gitu. Nah, buat teman-teman yang mau audionya direview bisa kirimkan lewat Google Drive, nanti linknya silahkan di-share ke Instagramku Ivan Pianis ataupun Instagramnya Ivan Studio, tapi dengan judul review mixing gitu ya. Jadi biar admin studionya juga tahu bahwa oh ini bukan klien gitu, tapi untuk di-review gitu. Oke teman-teman, jadi malam hari ini aku akan mereview salah satu data yang sudah masuk berjudul Korban, lagunya Korban gitu. Nah, aku juga belum denger nih kayak apa. Kita langsung saja ke projectnya. Nah, ini aku lupa teman-teman, ini projectnya siapa ya kemarin yang masuk. Nanti aku cek, kalau aku nemu punyanya siapa, nanti aku taruh di judul ya untuk nama pemiliknya. Tapi kalau tidak nemu, nah kalian yang menonton siapa tahu adalah pemilik dari karya ini gitu. Karena ini sudah lumayan lama menumpuk, tidak sempat direview. Semoga yang punya tidak marah karena karyanya tertunda gitu. Nah, ya sambil santai. Nah, teman-teman, ini datanya baru saja aku masukkan dan aku juga belum mendengar sama sekali. Ini kalau kita lihat di sini ada beberapa lonjakan-lonjakan. Nih, kelihatan ya teman-teman, ada beberapa lonjakan-lonjakan sinyal. Nah, ini yang nih tajam-tajam kayak gini, ini. Nah, ini banyak banget kan beberapa titik. Ini belum bunyi ya, teman-teman. Ini belum bunyi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa audionya ini mungkin belum ada proses limiter, atau mungkin juga bisa proses kompresinya kurang padat gitu. Nah, ini baru sekilas melihat dari waveformnya sudah terlihat seperti itu. Ini dijamin audionya pumping teman-teman. Pumping itu ada lonjakan-lonjakan yang besar kecil, dan itu beresiko untuk menimbulkan peak atau clipping. Jadi begitu pas dilonjakan dihantam dang gitu, nah itu akan memunculkan peak, di mana itu akan menjadi distorsi ataupun boros headroom. Jadi audio teman-teman sebelum di mastering itu nanti sudah headroomnya habis, pas di mastering jadi pecah suaranya. Nah, itu akan berpotensi ke situ kalau kita lihat dari waveformnya, tapi nanti kita dengar juga ya teman-teman gitu. Apalagi di sini judulnya adalah Korban WAV for Mastering. Berarti ini belum di mastering ya teman-teman. Ini karyanya belum di mastering, baru di mixing aja. Nah, mungkin mixingannya bisa lebih padat lagi untuk kompresinya, atau kalau mau aman di limiter gitu. Jadi untuk menghindari lonjakan-lonjakan yang seperti ini gitu. Nah, langsung aja kita dengar dulu teman-teman sebelum lebih lanjut. Oke, dan kita selalu menggunakan metering. Jadi kita tidak hanya meraba-raba, tapi kita juga metering langsung. Setiap mereview aku tidak hanya ngawur, oh ini kayaknya ini, oh ini kayaknya gitu, enggak. Tapi ya kita selalu menggunakan data yang tentunya valid gitu ya teman-teman.
Nah, kita setting dulu biar semuanya kelihatan. Oke, kita coba dengarkan dari awal. Oh, ini depannya suara apa nih tadi? Ini belum apa-apa loh teman-teman. Ini, nah ini langsung lompat di sini kan tadi berarti. Nih, lompatan pertama sudah terjadi. Ini baru lompatnya segini. Apalagi yang tinggi-tinggi ini rumputnya. Ini pasti akan dar gitu, langsung pick. Nah ini dari sini langsung mencolot segini. Nih. Tolong sama siapa, minta bantu sama siapa, minta adil sama siapa, malah dibikin gak berdaya. Mau ngadu sama siapa, mau bilang sama siapa, mau lapor sama siapa, malah dibikin gak berdaya. Salah benar gak peduli, salah benar gak peduli, keadilan dikebiri, keadilan dikebiri, hitam putih jadi basi, hitam putih jadi basi, bocor pasti sampai mati. Nah, ini lonjakan vokalnya di sini teman-teman nih. Bocor pasti sampai mati. Ini untuk vokal-vokal screamer kayak gini hati-hati, ini meledak. Bocor pasti sampai. Nah, itu teman-teman. Jadi terbukti ya bahwa dari waveformnya tadi yang aku bilang bahwa ini akan ada pumping atau lonjakan-lonjakan signal. Kita terbukti dari sudah mendengarnya. Tentu teman-teman mungkin juga sudah bisa tahu, wah iya ini tiba-tiba wah keras, tiba-tiba kecil. Gitu kan. Jadi bikin kaget. Itu. Nah, ini kalau kita lihat datanya di sini ya. Bocor pasti sampai mati. Oke, ini hanya pengulangan belakangnya sepertinya. Minta tolong sama siapa, minta bantu sama siapa, minta tolong sama siapa. Oke. Nah, pertama, treatment yang pertama berarti adalah merapikan dynamics range-nya dulu. Dynamicnya harus rapi, teman-teman. Ini kan lonjakan-lonjakannya sangat ekstrim. Nah, yang harus pertama dilakukan untuk Mas yang punya karya ini, siapa aku lupa ya, sorry ya. Nanti aku cari di Instagram, di DM-nya. Tapi sekarang aku lupa ini. Nah, tentu treatment yang pertama kalau aku melihat ini adalah kompresor. Nah, kompresor dulu untuk merapikan dynamicnya biar tidak terjadi lonjakan-lonjakan signal yang sangat-sangat mengganggu sekali untukku pribadi. Nggak tahu teman-teman apakah merasakan, juga harusnya merasakan ya. Nah, misal kita pakai satu kompresor, karena ini sudah menjadi hasil jadi satu track, kita pakai bass kompresor ini. Nah, kita coba kompres dulu di bagian sini, coba ya. Salah benar gak? Nah. Salah benar gak peduli, salah benar gak peduli, keadilan dikebiri, keadilan dikebiri, hitam putih jadi basi, hitam putih jadi basi, bocor pasti sampai mati. Salah benar gak peduli, salah benar gak peduli, keadilan dikebiri, keadilan dikebiri, hitam putih jadi basi, hitam putih jadi basi,
Pojat masih sampai mati. Salah benar gak peduli, keadilan dikebiri, hitam putih jadi basi. Pojat masih sampai mati. Nah, ini limiter kompresinya agak sedikit ekstrim ya teman-teman, karena ya lonjakannya terlalu parah gitu. Salah benar gak peduli, Jadi kayak sedikit sesak nafas gitu, tapi ya kita coba dulu. salah benar gak peduli, keadilan dikebiri, hitam putih jadi basi. Pojat masih sampai mati. Nah, untuk mendeteksi berikutnya adalah di sini ada ini teman-teman. Kita lihat dari waveformnya, perbedaan waveformnya ya teman-teman. Kita lihat setelah Salah benar gak peduli. Nah, kita lihat setelah dikompres dia akan menjadi seperti apa waveformnya. Nah, kita cari, terus kita buka kompresornya tadi di sini. Nah, Salah benar gak peduli, keadilan dikebiri, hitam putih jadi basi. Pojat masih sampai mati. Jadi korban, tolong sama siapa? Jadi korban sama siapa? Salah benar gak peduli, keadilan dikebiri, hitam putih jadi basi. Pojat masih sampai mati. nah ini teman-teman. Kalian lihat waveformnya sesudah dan sebelum kena kompresor jauh berbeda. Ya. Ini yang mencolot-mencolot atau yang melonjak-lonjak. Kita lihat waveformnya yang di sini. Ini adalah waveform yang akan muncul setelah terkena kompresor. Nih, bandingkan nanti dengan yang ini. Salah benar gak peduli, keadilan dikebiri, hitam putih jadi basi. Pojat masih sampai mati. Lebih rata kan teman-teman? Nih, lebih rata teman-teman. Ini lagi ya. Salah benar gak peduli, keadilan dikebiri. Nah, lonjakannya sudah mulai terpangkas. Rumput-rumput tetangga yang panjang-panjang ini mulai terpangkas. Jadi mulai rapi. Jadi tidak lagi pumping trot gitu, trot gitu. Nah, itu ya teman-teman, itu baru satu proses teman-teman. Nah, kalau mau lebih rapi lagi bisa kita menggunakan limiter untuk memotong, bener-bener dipotong ujung-ujung dari rumput itu. Nah, kita bisa pakai apapun sebenarnya. Nah, di sini aku coba pakai 1 limiter ini, kita coba ya. Salah benar gak peduli, keadilan dikebiri, hitam putih jadi basi. Pojat masih sampai mati. Salah benar gak peduli, keadilan dikebiri, hitam putih jadi basi. Pojat masih sampai mati. Jadi korban, tolong sama siapa? Salah benar gak peduli, keadilan
Nah, ini setelah pakai limiter langsung jadi rapi teman-teman rumputnya. Ya. Nih. Salah benar gak peduli, keadilan dikebiri, hitam putih jadi basi, pojok proses sampai mati. Nah, itu jadi lebih rapi. Ini kalau tidak pakai teman-teman. Ini kalau tak matikan pluginnya. Salah benar gak peduli, keadilan dikebiri. Lihat kan perbedaannya sangat-sangat signifikan. Ini setelah pakai. Salah benar gak peduli, keadilan dikebiri, hitam putih jadi basi. Nah, gitu ya. Jadi untuk masalah dinamiknya yang lepas-lepas, nah itu sudah teratasi. Jadi itu pertama kali setelah melihat project ini mungkin itu yang akan lakukan. Jadi coba Mas yang pemilik project ini silahkan kompresinya dibenerin lagi. Kalau ini masih di mixing, masih proses mixing, berarti di mixingnya ada beberapa instrumen yang harus kena kompresi atau bahkan di limiter. Terutama untuk drums, untuk vokal juga, karena ini ada beberapa lonjakan vokal juga yang terjadi. Nah ini, nah, ucap, tiba-tiba langsung ucap gitu kan. Jadi langsung teriak. Yang namanya vokalis scream kan ya kayak gitu ya, hardcore metalan memang kayak gitu. Nah makanya kita harus bisa mengatasi dengan kompresor atau bahkan limiter gitu nih. Salah benar gak peduli, nah salah benar, nah itu kan salah benar sih. Nah itu hentakan-hentakan itu yang harus dijaga gitu. Nah terus sama ini harusnya masuk di sini sekarang sudah lumayan aman ya. Nah ini sudah tidak mengejutkan lagi teman-teman, nggak kayak tadi yang tiba-tiba langsung duar gitu. Nah kan enak ini. Jadi rapi, tidak tiba-tiba kayak beda sound. Dan kalau tadi seperti beda sound teman-teman, antara intro ini sama masuk sini itu kayak beda file, beda lagu gitu. Saking lonjakannya terlalu jauh, gapnya terlalu jauh gitu ya. Untuk Mas Korban, ya aku sebut aja dulu Mas Korban gitu ya, sesuai judul lagunya kayak gitu. Nah terus yang kedua, opiniku adalah di sini sudah enak Mas, ini untuk balancingnya enak nih. Nah untuk perkusinya, bassnya udah enak nih di sini. Oke lah, kick dan bassnya itu enak lah lumayan. Nah tapi begitu masuk di lagunya yang ini, nggak tahu kenapa bassnya hilang, suara bassnya hilang ini. Nah tipis banget. Kalau misalkan bassnya itu picking, nah dipakai pick maksudnya mainnya, nah itu mungkin bisa diangkat lagi gainnya, kemudian frekuensi di 70-an bisa diangkat lagi, jadi makin kerasa. Nah ini kelihatan banget audionya jadi gepeng, jadi kurus karena nggak ada bassnya gitu ya. Nih kalau kita lihat di sini. Nah kita coba dengerin low-nya, kita pakai Brogi, kita cari instrumen bassnya itu sebenarnya seperti apa suaranya. Kok di situ kok tidak terdengar gitu, kurang, bukan nggak terdengar tapi kurang. Kita pindah ke mid. Ini kan di sini cuma ada ngung gitu aja, jadi menggumpal di sini, ngegulung. Nih.
Nah, untuk instrumen bassnya mungkin bisa di benahi lagi. Nah, ini aku angkat lewat sini, tapi kan ini secara keseluruhan ya, jadi agak ngegulung gitu. Tapi ini hanya contoh saja. Nah, nanti di mixingnya Mas Korban bisa menaikkan di frekuensi bassnya, khusus di instrumen bassnya. Ini ada di frekuensi 90-an, 70 sampai 90-an aku bilang tadi kan. Nih. Nah, ini mulai muncul Mas, mulai enak nih. Ya, gitu. Jadi diangkat sedikit di frekuensi tersebut, kemudian dikasih dynamic atau dikasih batasan. Jadi dia tidak over. Nah, ini kalau nggak pakai sama sekali kayak nggak ada pemain bassnya malan. Kalau pakai baru dia mulai muncul. Nah itu. Kemudian untuk frekuensi gitarnya itu harshnya juga sangat-sangat berbahaya ini. Wah ini. Itu harus dibersihkan Mas, harus direduksi. Wah ini di frekuensi 3000 sampai 4000 ini bahaya ini. Harus dibersihkan. Coba kita sikat langsung aja gini ya. Nah ini lumayan enak daripada sebelumnya kayak gini tadi. Nah ini sakit di telinga, pedes gitu. Kalau ini kan enak nih. Nah kemudian di high cut-nya bagian gitar bisa di high cut Mas. Nih kita cari misalkan nih. Wah ini kan pedes banget nih. Atau di mid-nya ya gitarnya. Oh, oke. High-nya berarti ini. High-nya bisa dikurangi di high cut, high gitarnya, kemudian di tengahnya itu gitarnya tadi juga suara kaleng itu ngebox itu kayak ngungung kayak di dalam kaleng itu tadi, gitarnya juga perlu diamankan nih. Nah. Nih, ini kerasa banget kan? Nah itu bisa dikurangi, bisa direduksi. Jadi EQ-nya lebih teliti lagi EQ-nya. Nah ini udah mulai rapi loh. Ini padahal aku dari wave-nya langsung jadi satu track. Jadi kayak aku mastering gitu kan. Tapi ini udah lumayan enak gitu. Nah nanti kalau di proses mixingnya dibedah lagi, itu bisa Mas dibenerin satu-satu. Ini wah pasti lebih jos lagi. Nah kita dengar sebagian vokal ya. Tolong sama siapa, minta bantu sama siapa, minta tolong sama siapa, minta bantu sama siapa, minta adil sama siapa, malah dibikin gak berdaya. Mau ngadu sama siapa, mau bilang sama siapa, mau lapor sama siapa, malah dibikin gak berdaya. Nah itu lebih enak. Nah di pas bagian vokal mungkin ya itu tadi saranku tinggal di kompresi atau di limiter untuk vokalnya, karena ini di sini masih kelihatan loncat-loncat karena aku kan ngompresnya ini tadi secara keseluruhan. Jadi musiknya juga ikut ke kompres. Kalau aku tekan lagi musiknya yang jadi terlalu kompresi, tapi vokalnya ini masih berani untuk dikompres lagi Mas. Nih. Tolong sama siapa, minta bantu sama siapa,
Minta adil sama siapa, malah dibikin gak berdaya. Nah, ini udah lumayan enak. Ini yang sebelumnya nih kayak gini nih. Yang sebelumnya ya. Tolong sama siapa, minta bantu sama siapa, minta adil sama siapa, malah dibikin gak berdaya. Nah, sekarang ini on. Tolong sama siapa, minta bantu sama siapa, minta adil sama siapa, malah dibikin gak berdaya. Nah, itu. Mas, lah gennya itu turun jauh banget. Nggak apa-apa. Gennya kita mixing itu nggak kejar kerasnya kok. Gitu. Nanti kalau mau ngejar loudness itu pelan-pelan dari mulai masteringnya nanti kita bisa kejar loudnessnya, kekerasannya. Tapi di mixing ini justru kita ngejar rapinya dulu, rapi, detail, enak dinamikanya gitu dulu ya. Jadi jangan buru-buru ngejar keras. Tolong sama siapa, minta bantu sama siapa, minta adil sama siapa, malah dibikin gak berdaya. Mau ngadu sama siapa, mau bilang. Nah, ini menurutku malah ini udah enak banget ini dengan dua treatment aja, dengan kompresor dan EQ, ditambah tadi ada sedikit limiter. Nah, kalau misalkan per instrumennya masih di mixing lagi dengan EQ dan kompresor ini tadi, wah itu tak jamin lebih mantap lagi gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini datanya, coba ya kita lihat di sini. Tolong sama siapa, minta bantu sama siapa, minta adil sama siapa, malah dibikin. Nah, ini mulai dari mid low ke high-nya udah mulai rata kan frekuensinya. Nih. Nah, tinggal sub low-nya ini yang kurang. Nah, ini bisa didapat dari kick-nya bisa ditambah lagi biar makin gemuk, bassnya juga biar makin gemuk. Nih, kalau dari frekuensi 50 ke atas sudah mulai rata kan tadi setelah kita pakai EQ dan kita atur biar tidak lari-lari, biar nggak lepas-lepas. Sama siapa, minta bantu sama siapa, minta adil sama siapa, malah dibikin gak berdaya. Mau ngadu sama siapa, mau bilang. Nah, itu. Jadi mungkin itu dulu dari lagu Korban ini punyanya Mas siapa aku lupa. Nah, intinya adalah yang perlu diperbaiki kalau aku dari sudut pandangku adalah pertama kali yang harus dan wajib adalah dynamicnya, kompresor atau limiternya. Itu di masing-masing track coba dicek lagi, di drumnya, di bassnya, di vokalnya terutama apakah kompresinya sudah bekerja secara ideal atau belum. Kalau misal memang perlu ditambah limiter, coba dikasih limiter lagi terutama di vokalnya itu bener-bener, karena vokalnya ini bener-bener ekstrim teman-teman, teriak-teriak, ada yang sautannya kecil, ada yang sedang gitu. Jadi harus dijaga bener-bener dinamiknya gitu, apalagi kalau misal menggunakan mic dynamic yang nyanyinya gini, nah itu bahaya banget gitu kan gitu. Nah, untuk drum, untuk bassnya juga bisa lebih dimatchkan lagi tadi di frekuensi 90-an. Untuk bass instrumennya bisa diangkat sedikit gitu, dan kicknya bisa dibikin bulat lagi di frekuensi 80-an ke bawah, itu bisa dibikin bulat gitu. Nah, untuk high-nya, untuk frekuensi high-nya juga bisa direduksi terutama untuk gitarnya, karena gitar distorsi itu sakit banget. Nah, itu bisa diatasi dengan high cut itu tadi, dan dengan frekuensi ini 3000-an ini tadi yang ini. Nah, ini yang harsh sekali, sakit banget, sang gitu. Nah, kemudian boxinya, untuk frekuensi box itu frekuensi mid tengahnya yang kayak di dalam kaleng nih. Nah, ini kan juga sakit gitu. Nah, ini kalau nggak pakai EQ, Tolong sama siapa, minta bantu sama siapa, minta adil sama siapa, malah dibikin gak berdaya. Mau ngadu sama siapa, mau bilang sama siapa, mau lapor sama siapa, malah dibikin gak berdaya. nah gitu ya. Jadi menurutku treatment yang sangat-sangat wajib adalah kompresor dan EQ. Itu yang perlu di cross check lagi secara mendalam gitu. Begitu ya Mas Korban, terima kasih sudah mengirimkan karyanya, sudah diizinkan untuk mereview dan dikontenkan. Semoga bermanfaat masukanku. Kalau cocok silahkan dicoba, silahkan di
perbaiki. Kalau memang jadi lebih bagus dan lebih baik ya puji Tuhan, alhamdulillah, syukur. Tapi kalau memang dirasa wah enggak itu Ivan ngawur lah gitu, ya udah nggak usah dipakai gitu. Tapi ini aku hanya menyarankan aja dan semoga berkenan, semoga bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Kalau memang tidak suka dan tidak cocok dan wah sarannya dari Ivan ini ngawur ngaco gitu, nggak usah dipakai gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Buat kalian yang mau karyanya atau audionya aku review, kalian bisa kirimkan pokoknya di Drive. Kemudian link drive-nya kalian bisa kirim lewat DM Instagramku langsung aja ya, lebih aman. Ke @ivanpianis. Kalau mau di Instagram Ivan Studio juga bisa, tapi nanti mungkin agak slow respon karena yang merespon bukan aku langsung gitu teman. Jadi kalian bisa klik langsung link di deskripsi untuk menuju ke sosmed-sosmed Ivan Pianis gitu. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di review mixing selanjutnya. Terima kasih pokoknya gitu ya, semoga bermanfaat. Salam audio, jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. Bye bye, God bless you.